Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Solihah dengan nomor NIM 201600089 dari kelas F angkatan 2020, program studi akuntansi. Kegiatan magang atau PKL adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi sebagai salah satu syarat kelulusan. Magang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu dalam suatu bidang profesi dari sebuah pelatihan kerja. PT Rapid Plus Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang berbahan dasar plastik seperti botol atau wadah dan penutup dengan dekorasi untuk toilet dan produk bayi yang nantinya akan dikirim pada beberapa perusahaan seperti PT Unilever, PT Johnson Indonesia, PT Konimek, dan PT lainnya. PT Rapid Plus Indonesia adalah anak dari syarikat Dinapek Asia yang memberikan tumpuan kepada pengguna di rantauan timur Indonesia. Saya magang di bagian Accounting and Finance di Plan 1. Kegiatan Stock of Name. Kegiatan Stock of Name dilakukan untuk memastikan dan mengetahui secara akurat persediaan barang dalam catatan keuangan atau sistem akuntansi dan barang di gudang apakah terdapat jumlah yang sama atau berbeda. Berikut adalah tata cara Stock of Name. Yang pertama, dengan membawa perlengkapan meja dada, alat tulis, kalkulator, dan lembar dokumen jumlah barang dari sistem. Yang kedua, kita memakai baju produksi dan helm produksi untuk keamanan saat berkeliling di gudang persediaan. Yang ketiga, menuju ke gudang persediaan dan menemui stakeholder yang bersangkutan. Yang keempat, oleh stakeholder dijelaskan setiap jumlah barang pada setiap rak dari tingkat 1 sampai 4 dan kita harus mendengarkannya dan mencatat sesuai dengan penjelasan stakeholder. Yang kelima, setelah selesai berkeliling dengan stakeholder dan telah mencatat semua stok yang ada di gudang, selanjutnya kita mentotal semua jumlah yang sudah dicatat dari penjelasan tadi. Yang keenam, setelah itu kita harus mencocokkan jumlah dari penjelasan stakeholder yang sudah kita jumlah dengan jumlah di lembar dokumen dari sistem yang kita bawa. Apakah terdapat selisih atau tidak dari keduanya, dan apabila terjadi selisih antara keduanya, kita harus menanyakan kepada stakeholder untuk alasan selisih tersebut. Penjagaan loket untuk penerimaan dokumen AP dari vendor. Penerimaan dokumen AP ini dilaksanakan setiap tanggal 10, 11, 20, dan 21 pada setiap bulan, dan jika bertepatan tanggal merah digantikan hari selanjutnya. Tata cara penerimaan dokumen AP yaitu: yang pertama, dengan mengecek kelengkapan dokumen yaitu kwitansi, invoice, faktur pajak, STPB, surat jalan, purchasing order atau BO, dan jumlah dokumen yang dikirimkan sudah sesuai dengan list tanda terima dokumen, serta mengecek ketepatan nominal di setiap lembar dokumen. Setelah sudah benar, diperhitungkan jadwal kembali dari hari PO yang ditentukan. Contoh, apabila pada PO tertera 30 hari, maka dari tanggal STPB atau tanggal kedatangan ditambah 30 hari adalah jadwal kembali. Selanjutnya, kita menuliskan jadwal kembali dan rincian nomor faktur dan nominal faktur yang dibawa oleh vendor pada bukti penerimaan AP dan memberikan lembar putih pada vendor. Selanjutnya lembar merah untuk kelengkapan dokumen AP perusahaan. Kegiatan mengurutkan dokumen. Urutan dokumen AP yaitu yang pertama kwitansi,
yang kedua invoice, yang ketiga faktur pajak, yang keempat STPB atau surat tanda penerimaan barang, yang kelima surat jalan, yang keenam purchasing order atau PO. Catatan untuk dokumen AP ini diterima dari vendor dalam bentuk sampul map yang dikirim melalui kurir pengiriman seperti JNE dan JNT dan Tiki, sehingga pada saat sebelum kegiatan mengurutkan harus membuka satu persatu map dokumen, dan selanjutnya dokumen yang kurang lengkap harus dicatat dan disampaikan kepada pembimbing agar dimintakan kepada vendor. Sedangkan untuk faktur pajak seharusnya diberi oleh vendor 2 lembar, yaitu dipergunakan 1 lembar untuk kelengkapan dokumen AP dan 1 lembar lagi diberikan pada bagian pajak di bagian accounting. Sehingga apabila hanya diberi oleh vendor 1 lembar faktur pajak, maka perlu untuk difotokopi 1 kali lagi untuk digunakan kelengkapan dokumen AP, dan faktur pajak yang asli diberikan pada bagian pajak di bagian accounting. Kegiatan mengarsipkan dokumen. Proses mengarsipkan dokumen memiliki tujuan untuk menjaga kerahasiaan dokumen, menjaga dokumen penting agar tidak hilang, dan memudahkan untuk mencari dokumen saat dibutuhkan. Tata cara mengarsipkan dokumen: yang pertama, mengurutkan dokumen. Seperti halnya dokumen faktur pajak diurutkan sesuai dengan abjad pertama nama vendor. Dokumen sheet jurnal diurutkan sesuai dengan nomor sheet jurnal. Dokumen invoice atau AP diurutkan sesuai dengan nomor kepala 15 dokumen. Dokumen STPB atau surat tanda penerimaan barang diurutkan sesuai dengan abjad pertama nama vendor. Yang kedua, setelah dokumen diurutkan, dokumen selanjutnya diplong dengan ukuran penggaris plong 13 cm atau 12,9 cm atau 6 cm untuk STPB. Yang ketiga, setelah itu masukkan dokumen ke ordner sesuai dengan urutannya. Yang keempat, selanjutnya menaruh ordner kembali ke tempatnya atau ke lemari arsip accounting atau dikembalikan kepada pembimbing. Kegiatan meng-scan dokumen. Meng-scan adalah proses menyalin dokumen dalam bentuk soft file dengan bantuan komputer dan mesin scanner. Tata cara scan yaitu yang pertama, kita membuka laptop kantor dan menyiapkan alat atau mesin scanner. Yang kedua, membuka aplikasi scanner pada laptop dan menghubungkan mesin scanner dengan laptop. Yang ketiga, membuka kap mesin scanner dan meletakkan dokumen yang perlu di-scan di atas kacanya, dan tutup kembali kap mesin scanner jika posisi dokumen sudah benar. Yang keempat, mengklik kata dokumen pada aplikasi scanner agar memproses scan. Yang kelima, mengklik kata scan apabila dalam satu file ada lebih dari 1 lembar. Yang keenam, mengklik exit jika sudah selesai men-scan. Yang ketujuh, membuka folder penyimpanan hasil scan, dan selanjutnya klik F2 untuk merename. Yang kedelapan, memindahkan file hasil scan ke dalam flash disk pembimbing atau ke sistem X. Sekian video laporan magang di PT Rapid Plus Indonesia Plan 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.